Begini pernyataan Ketua Federasi Voli Korea yaitu Kim Se-jin usai Ratu Voli Korea Kim Yeon-keung titip Liga Voli Korea kepada Megawati. Kim Se-jin mengaku terkejut usai sang Ratu Voli Korea tersebut langsung berikan pesan dan titip Liga Voli Korea kepada Megawati di acara hari terakhirnya pensiun bermain di Liga Voli Korea. Bahkan Ketua Federasi Voli Korea tersebut mengatakan jika akan segera mengubah regulasi Liga Voli Korea karena permintaan Kim Yeon-keung kepada Federasi Voli Korea agar Megawati tetap bertahan di Liga Voli Korea. Tak hanya itu, Kim Yeon-keung sampai mengatakan kepada Federasi Voli Korea jika Megawati hanyalah satu-satunya pemain voli Korea yang pantas menggantikan posisinya sebagai Ratu Voli Korea. Begini penjelasan lengkapnya. 라고는 하지만 잠시 휴식 기간이기 때문에 힐링도 한다 생각하시고 조금 더 재미 위주로 보셨으면. Ketua Federasi Voli Korea, Kim Se-jin, mengaku sangat terkejut setelah menerima pesan pribadi dari sang Ratu Voli yaitu Kim Yeon-keung, sang legenda voli Korea yang dikenal sebagai Ratu Voli Korea. Memberikan pesan tersebut bukan hanya soal keputusannya untuk pensiun dari Liga Voli Korea, tetapi juga permintaan khusus yang mengejutkan, yakni menitipkan Megawati Hangestri Pertiwi, opositor asal Indonesia yang kini membela Red Sparks. Kim Se-jin mengungkapkan bahwa Kim Yeon-keung secara khusus meminta agar Megawati tetap bermain di Liga Voli Korea, karena menurutnya, Megawati adalah sosok yang bisa menjaga kualitas dan popularitas liga ini di kancah internasional. Saya benar-benar tidak menyangka menerima pesan dari Kim Yeon-keung. Saya pikir dia hanya ingin berpamitan sebelum pensiun. Tapi yang lebih mengejutkan, dia memberikan pesan penting tentang masa depan Liga Voli Korea dan menitipkan Megawati kepada saya. Menurutnya, permintaan Kim Yeon-keung ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan kepercayaan yang dimiliki sang legenda terhadap Megawati. Bahkan, Kim Yeon-keung mengungkapkan bahwa Megawati adalah satu-satunya pemain yang pantas menggantikan dirinya sebagai ikon utama Liga Voli Korea. Sebelumnya, Kim Yeon-keung sempat berkarier di Liga Voli Cina bersama Shanghai Bright Ubes dan pernah menyatakan bahwa setelah bermain di luar negeri, ia tidak akan kembali ke Liga Voli Korea. Bahkan, saat itu ia menegaskan bahwa kepulangannya ke Korea hanya untuk beristirahat dan tidak akan bermain lagi. Namun, semua berubah setelah Megawati direkrut oleh tim Red Sparks. Keputusan Megawati bermain di Liga Voli Korea rupanya menggugah semangat juang Kim Yeon-keung, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bergabung kembali dengan Pink Speeders. Saya awalnya tidak ada niat kembali ke Liga Voli Korea, apalagi bermain. Tapi setelah mendengar bahwa ada pemain seperti Megawati yang direkrut Red Sparks, saya merasa tertantang. Saya ingin bersaing dengannya, ingin menguji diri saya sendiri. Dalam 2 musim terakhir, persaingan antara Megawati dan Kim Yeon-keung menjadi salah satu daya tarik utama di Liga Voli Korea. Kedua pemain ini sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai pertandingan besar. Namun, setelah bersaing langsung dengan Megawati, Kim Yeon-keung akhirnya menyadari bahwa ia tak lagi mampu menandingi kehebatan pemain asal Indonesia tersebut. Saya sudah mencoba bersaing dengan Megawati selama 2 musim terakhir, tapi saya harus mengakui bahwa dia sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan, teknik, dan mental yang luar biasa. Saya akhirnya menyadari bahwa saya tak bisa lagi menyainginya. Kini, saya siap pensiun. Sebelum resmi mengakhiri karirnya, Kim Yeon-keung secara terang-terangan menyebut bahwa Megawati adalah satu-satunya pemain yang pantas menggantikan posisinya sebagai Ratu Voli Korea. Menurutnya, Megawati memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi ikon baru liga ini. Megawati adalah pemain spesial. Saya percaya jika dia tetap bermain di Liga Voli Korea, maka liga ini akan terus dikenal di seluruh dunia. Karena itulah, Kim Yeon-keung secara khusus meminta Federasi Voli Korea untuk menjaga Megawati agar tetap bermain di Korea.
Ia bahkan mendesak federasi untuk segera mengubah regulasi agar Megawati bisa terus berkarier di negeri ginseng tersebut. Saya meminta kepada Ketua Federasi Voli Korea agar Megawati tetap bertahan di liga ini. Jika dia tidak bisa bermain di Red Sparks, carikan klub lain yang bisa membuatnya berkembang. Jika perlu, biarkan dia bermain di Pink Speeders, menggantikan posisi saya. Kim Se-jin sendiri menyadari bahwa kehadiran Megawati telah memberikan dampak besar bagi Liga Voli Korea. Tak hanya dari segi permainan, tetapi juga dari popularitas dan daya tarik kompetisi ini di mata dunia internasional. Saya tidak bisa mengabaikan pesan dari Kim Yeon-kong. Dia sangat serius dengan permintaannya agar Megawati tetap bermain di Korea. Ini adalah tanggung jawab besar bagi saya dan federasi, tetapi kami akan mencari cara agar Megawati bisa terus berkarier di sini. Dengan pensiunnya Kim Yeon-kong, semua mata kini tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi. Apakah ia akan tetap bertahan di Liga Voli Korea? Apakah ia akan meneruskan jejak Kim Yeon-kong sebagai ikon utama liga ini? Federasi Voli Korea kini dihadapkan pada tugas besar, memastikan Megawati tetap bermain di Korea dan mencari klub terbaik untuknya jika Red Sparks tak lagi bisa mempertahankannya. Satu hal yang pasti, kehadiran Megawati telah mengubah peta persaingan di Liga Voli Korea. Kini, ia bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga diakui sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Voli Korea. Jika Megawati benar-benar bertahan di Korea, bukan tidak mungkin ia akan menjadi wajah baru Liga Voli Korea dan meneruskan sebagai sang ratu voli Korea. Berita kedua. Begini pernyataan Jeon Da-bin yang bangga usai disebut the next Megawati di tim Red Sparks. Pertandingan Red Sparks melawan Haeunkook Live Pink Speeders dalam lanjutan V-League Korea 2025 menjadi salah satu laga yang paling menarik perhatian. Pasalnya, pelatih Ko Hae-jin membuat keputusan berani dengan tidak menurunkan para pemain intinya, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, sang bintang utama Red Sparks. Sebagai gantinya, ia memberikan kesempatan kepada para pemain lapis untuk membuktikan kemampuan mereka. Keputusan ini sempat menimbulkan tanda tanya besar. Banyak yang mengira Red Sparks akan kesulitan menghadapi Pink Speeders tanpa kehadiran pemain-pemain kunci mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemain lapis Red Sparks tampil luar biasa dan berhasil mencuri kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Dari sekian banyak pemain yang tampil mengesankan, satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jeon Da-bin, yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Megawati sebagai opositor. Tanpa diduga, Jeon Da-bin menunjukkan performa luar biasa yang membuat banyak orang terkejut. Bahkan, beberapa analis dan media Korea mulai menyebutnya sebagai the next Megawati, sebuah julukan yang membuat dirinya sendiri tak percaya. Usai pertandingan, Jeon Da-bin menjadi salah satu pemain yang paling diburu oleh media untuk diwawancarai. Namun, saat mendengar bahwa dirinya mulai dijuluki sebagai the next Megawati, ia justru merasa terkejut dan mengaku belum pantas disandingkan dengan pemain asal Indonesia tersebut. Saya benar-benar tidak menyangka ada yang menyebut saya sebagai the next Megawati. Jujur, saya merasa masih jauh dari levelnya. Megawati adalah pemain luar biasa yang memiliki banyak pengalaman dan teknik yang sangat baik. Meski merasa tak layak menerima julukan tersebut, Jeon Da-bin mengakui bahwa dirinya memang banyak belajar dari Megawati selama berlatih bersama di Red Sparks. Ia sering memperhatikan teknik-teknik yang digunakan oleh Megawati dan mencoba menirunya, terutama dalam hal serangan dan penempatan bola. Di setiap sesi latihan, saya selalu memperhatikan bagaimana Megawati bermain. Saya sering belajar darinya, terutama dalam hal teknik serangan, cara membaca pergerakan lawan, hingga cara menghadapi tekanan dalam pertandingan. Tidak hanya itu, Jeon Da-bin juga mengungkapkan bahwa Megawati selalu memberikan arahan dan masukan kepadanya, terutama dalam meningkatkan kualitas pukulan dan ketepatan saat menyerang. Megawati sering memberi saya masukan. Dia selalu membantu saya dalam memperbaiki teknik, terutama dalam menyerang.
Saya sangat beruntung bisa belajar dari pemain seperti dia. Penampilan Jeon Dabin yang begitu mengesankan dalam pertandingan melawan Pink Speeders membuat banyak analis dan media Korea mulai membandingkannya dengan Megawati. Bahkan, beberapa media Korea menyebut bahwa Jeon Dabin tampak seperti Megawati karena gaya permainannya yang mirip. Jeon Dabin tampaknya telah banyak belajar dari Megawati. Gaya permainannya terlihat begitu mirip, baik dalam teknik serangan, kecepatan pukulan, maupun cara membaca permainan. Bisa dikatakan, Megawati adalah guru dari kehebatan Jeon Dabin. Analis voli Korea juga menambahkan bahwa Jeon Dabin terlihat memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di V-League Korea. Mereka menyoroti bagaimana dirinya mampu tampil dengan percaya diri, meskipun sebelumnya tidak terlalu mendapat banyak kesempatan bermain di tim utama. Tidak mudah bagi seorang pemain muda untuk langsung tampil percaya diri saat diberi kesempatan. Namun, Jeon Dabin membuktikan bahwa dia mampu mengemban tanggung jawab dengan sangat baik. Kepercayaan yang diberikan pelatih Ko Hae-jin kepadanya terbukti tidak sia-sia. Di sisi lain, Red Spark dipastikan aman di posisi kedua klasemen setelah Hyundai Hillstate dibantai GS Caltech 3-1 di putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025. Bertanding di kandang sendiri, Hillstate kalah 3-1 dari GS Caltech pada Minggu, 2 Maret 2025. Pada set pertama Hillstate sudah tertinggal dari awal permainan. Hingga akhirnya Hillstate takluk 20-25 dari GS Caltech di set pertama. Di set kedua, Hillstate langsung melesat dengan keunggulan 3-0 di awal permainan. Meski akhirnya Hillstate tetap berhasil menang 29-27 di game kedua. Pada set ketiga GS Caltech berhasil membalikkan kedudukan 9-8. GS Caltech pun berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhirnya menang di game ketiga 25-22. Pada set keempat, GS Caltech semakin tak tertahankan dan berhasil mengalahkan Hyundai Hillstate dengan poin 25-21. Kemenangan ini membuat posisi GS Caltech tetap di urutan ke-7 klasemen Liga Voli Korea dengan mengemas 30 poin dari 32 pertandingan yang dijalani. Sementara kekalahan dari GS Caltech membuat Hillstate tetap di posisi ketiga dengan mengemas 57 poin dari 32 dan gagal menggeser Red Sparks di posisi kedua.